Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha dengan NIM 23058109 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dari Hildegardis M.I. Naha yang berjudul Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. Yang pertama mengenai pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama yang menjadi latar belakang dari upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. Yang pertama yaitu era globalisasi itu dapat menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih modern. Globalisasi dengan segala kemajuan teknologi dan informasi telah membawa perubahan yang cepat dalam gaya hidup masyarakat. Masyarakat cenderung mengadopsi pola hidup yang dianggap lebih modern dan praktis yang dapat menggeser nilai budaya tradisional. Yang kedua yaitu masyarakat di situ lebih cenderung memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat, seringkali memilih untuk mengadopsi budaya baru yang dianggap lebih sesuai dengan gaya hidup modern. Hal ini dapat menyebabkan semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap budaya lokal yang dianggap kurang praktis. Yang ketiga yaitu kurangnya generasi penerus yang tertarik untuk mempelajari dan mewarisi kebudayaan lokal. Salah satu tantangan utama dalam upaya melestarikan budaya adalah rendahnya minat generasi muda untuk mempelajari dan meneruskan warisan budaya lokal. Kurangnya apresiasi dan pemahaman ini di kalangan generasi muda dapat mengancam kelestarian budaya Indonesia di masa depan. Ketiga poin tersebut menggambarkan beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi saat ini. Pemahaman terhadap latar belakang ini menjadi penting untuk memformalisasikan strategi dan pendekatan yang tepat dalam melestarikan budaya di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai teori Malinowski. Menurut Malinowski, budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya. Teori ini melihat pada pergeseran nilai budaya kita ke arah barat, di mana teori Malinowski menyatakan bahwa ketika dua budaya yang berbeda tingkatan berinteraksi, maka budaya yang lebih dominan dan aktif dalam hal ini adalah budaya barat akan lebih cenderung mempengaruhi dan mengubah budaya yang lebih rendah dan pasif dalam hal ini yaitu budaya lokal Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada pergeseran nilai-nilai budaya Indonesia yang semakin mengarah ke arah barat. Budaya barat yang dianggap lebih modern, praktis, dan secara perlahan akan mengikis nilai-nilai budaya lokal yang ada di Indonesia. Masyarakat lebih cenderung memilih atau mengadopsi kebudayaan barat daripada mempertahankan budaya lokal mereka sendiri. Teori Malinowski ini menjelaskan mengapa budaya lokal Indonesia semakin terlupakan dan tergeser oleh masuknya unsur-unsur globalisasi. Pemahaman akan teori ini menjadi penting sebagai landasan untuk memilih upaya pelestarian budaya Indonesia di era globalisasi pada saat ini. Dan pengaruhnya, yang pertama yaitu informasi menjadi kekuatan yang sangat kuat dalam mempengaruhi pola pikir manusia, di mana globalisasi telah mempermudah akses dan penyebaran informasi dari berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dipengaruhi cara berpikir dan gaya hidup masyarakat. Termasuk dalam konteks budaya, masyarakat semakin terpapar dengan budaya-budaya asing yang dianggap lebih modern dan menarik. Yang kedua yaitu diperlukan kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Untuk mengimbangi dampak dari globalisasi yang cenderung mengarah pada akulturasi atau asimilasi budaya, diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya lokal. Budaya lokal merupakan bagian dari jati diri dan karakter bangsa yang harus dijaga. Ini adalah dua hal yang penting terkait dampak globalisasi yang telah diperhatikan dalam upaya melestarikan budaya Indonesia. Informasi yang terlalu dominan dari luar
jika tidak disikapi dengan baik, dapat mengikis identitas budaya lokal. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan akan kepentingan budaya lokal ini menjadi kunci untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Selanjutnya yaitu upaya melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama yaitu culture experience. Yang pertama itu melibatkan masyarakat dalam kegiatan budaya dan memperkenalkan budaya lokal sejak ini. Pendekatan culture experience ini berfokus pada memperkenalkan dan melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam melestarikan budaya. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan budaya ini, diharapkan mereka dapat lebih memahami dan menghargai nilai-nilai serta tradisi budaya lokal. Selain itu, memperkenalkan budaya lokal sejak dini pada generasi muda juga penting untuk menanamkan rasa bangga dan identitas budaya Indonesia sejak usia dini. Yang kedua yaitu culture knowledge. Yang pertama itu memasukkan kurikulum budaya lokal di sekolah dan mendokumentasikan dan mempublikasikan budaya lokal. Pendekatan culture knowledge ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang budaya lokal melalui pendidikan dan dokumentasi. Dengan memasukkan kurikulum budaya lokal di sekolah-sekolah itu dapat memastikan bahwa generasi muda itu memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang warisan budaya Indonesia. Hal ini dapat membantu melestarikan budaya lokal dan menanamkan rasa identitas budaya pada generasi penerus. Selain itu, mendokumentasikan dan mempublikasikan budaya lokal juga penting untuk menjaga rekam jejak budaya dan memperkenalkan kepada masyarakat luas, baik dalam maupun di luar negeri. Dokumentasi dan publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti buku, film, website, dan lain sebagainya. Kedua pendekatan ini, yaitu culture experience dan knowledge ini, merupakan upaya komprehensif untuk melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. Kombinasi antara keterlibatan masyarakat secara langsung dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan budaya diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempertahankan warisan budaya di Indonesia. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, peran generasi muda sangat penting untuk mewarisi budaya lokal. Menekankan bahwa generasi muda itu memiliki peran dan kunci dalam mewarisi dan melestarikan budaya lokal Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Mereka harus didorong dan diberikan kesempatan untuk mempelajari, memahami, dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan budaya. Dengan demikian, budaya lokal dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai upaya pelestarian budaya Indonesia itu harus dilakukan oleh seluruh lapisan di masyarakat. Menegakkan bahwa upaya pelestarian budaya Indonesia itu harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh pemerintahan atau kelompok tertentu saja, tetapi seluruh komponen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah harus berperan aktif dalam melestarikan budaya. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan komitmen dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari orang tua yang mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anaknya, guru yang meneruskan kurikulum budaya lokal di sekolah, hingga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya. Dengan keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat ini, upaya pelestarian budaya Indonesia di era globalisasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap individu dan kelompok memiliki peran dan tanggung jawab untuk memelihara dan mewariskan warisan budaya bangsa. Baik, mungkin itulah hasil dari presentasi saya.
Sekian dan terima kasih.